akan aku record. Jadi nanti seandainya teman-teman mau ngulang ataupun ada yang tidak hadir, bisa menggunakan rekaman untuk pengulangannya. Nanti kita share juga di YouTube. Oke, mana ya cara? Oke, selamat datang di arena debat. Presentasi kali ini aku buat nama umum atau nama utamanya adalah arena debat. Karena terinspirasi dari arena bermain seperti Dufan ataupun Mickey Holiday. Karena kalau bagi aku pribadi, kebetulan aku udah debat lumayan lama dari SMA, jadi sampai kuliah sekarang udah sekitar 7 tahun, dan I do really enjoy debating, dan alasannya adalah karena aku melihat debat sebagai suatu arena bermain, specifically seperti roller coaster. Jadi dalam berdebat akan ada kondisi di mana adrenalin kita itu naik dan turun. Ada yang kita ngedrop banget karena nggak tahu mosi, ketemu lawan yang bagus dari universitas yang ternama mungkin, atau ada juga di konteks kita udah excited banget sama mosinya, sama perdebatannya, dan kita ingin buru-buru menyampaikan argumentasi atau bantahan kita. Jadi debat itu sendiri sebenarnya bermain dalam konteks emosi juga atau konteks adrenalin, di mana benar-benar ada konteks kita merasa sangat hype, kita sangat excited terhadap debatnya, ada konteks di mana kita drop. Yang penting adalah bagaimana kita enjoy the ride gitu loh, kayak kita enjoy naik dan turun dan setiap prosesnya. Itu yang paling penting harus ditanemin ketika kalian ingin mulai debat. Jangan pressure atau jangan kayak nganggap debat itu sesuatu yang complicated atau sesuatu hal yang sulit gitu. Oke, ini kita akan berbicara tentang pengenalan debat parlemen. Nah, teman-teman juga bisa ngelihat dari materi yang udah aku share di grup. Di situ ada materi yang dijelaskan secara lebih tekstual. Kalau ini hanya poin-poinnya aja dan aku akan jelaskan secara verbal. Nah, apa sebenarnya debat atau apa itu debat parlemen? Jadi yang perlu dipahami dari debat itu adalah debat itu merupakan pertarungan logika. Jadi konsepnya adalah dalam debat kita harus memahami bahwa yang diuji adalah logika kita, bukan hanya sekedar misalnya tim mana atau pihak mana yang ngomong paling keras, tim mana yang ngomong paling lantang, atau tim mana yang ngomongnya cepat gitu. Dalam debat itu yang dinilai paling utama adalah logika. Seberapa terstruktur kita berbicara, seberapa nyambung yang kita bicarakan dengan topik mosi ataupun dengan yang dibicarakan oleh lawan. Jadi debat itu bergantung kepada bagaimana penjelasan yang baik dalam logika itu sendiri. Nah, debat ini sendiri, debat parlemen itu sebenarnya terinspirasi dari parlemen Inggris. Jadi kalau parlemen itu gampangnya adalah kayak DPR gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia, DPR-nya kan tidak saling berdebat. Tapi kalau misalnya di Inggris, itu DPR-nya saling berdebat untuk setiap kebijakan yang ada. Jadi untuk mereka bisa sampai ke sebuah kesimpulan, mereka pasti akan berdebat terlebih dahulu. Nah, dari perdebatan-perdebatan itulah baru nanti hadir hukum atau keputusan-keputusan tertentu. BTW teman-teman yang nggak mute boleh di mute ya, takutnya nggak ganggu soalnya. Jangan kok udah nggak keluar kalau. Ketiga adalah ini pasti terdiri dari kubu pro dan kontra gitu. Jadi pahami bahwa dalam debat itu pasti ada kubu pro dan kontra, nggak akan ada konteks di mana netral atau yang tidak memihak apapun. Setiap pendebat pasti harus menyetujui mosi ataupun menolak mosi. Jadi tidak ada ya konteks yang kayak kita setuju sama kedua sisi atau kita dalam posisi tengah. Jadi dalam debat parlemen itu pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Setelah bau asem kali.
Sorry, yang belum mute boleh mute dulu. Oke. Em, nah, untuk ajang nasional sendiri, itu ada NUDC dan KDMI. Jadi kalau NUDC itu National Debating Championship, gampangnya adalah debat yang dalam bahasa Inggris. Dan untuk yang KDMI itu kompetisi debat mahasiswa Indonesia, itu debat yang dalam bahasa Indonesia. Jadi tergantung preferensi teman-teman, apakah teman-teman lebih suka berdebat dalam bahasa Inggris nantinya ataupun bahasa Indonesia. Yang pasti di UDS kita memfasilitasi keduanya, either mau di bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Tergantung dari kemampuan teman-teman dan juga niatan teman-teman. Yang pasti sistem debatnya itu sama. Kurang lebih kayak gitu untuk debat parlemen. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita harus aktif dalam debat? Ada banyak ekstrakurikuler lain, ada banyak kegiatan lain di kampus, dan tentunya sangat positif untuk ngikutin semuanya. Dan aku pribadi juga ngikutin, eh, ya sebenarnya aku pribadi cuma ngikutin debat aja. Cuman kayak Ilham contohnya, pasti banyak yang tahu Ilham, aktif di debat, IMM, lomba kepenulisan, dan lain-lainnya. Dan tentunya pasti sini juga banyak yang ikut kayak program-program MPKM, itu semua bagus. Cuman ada beberapa hal yang menurut aku eksklusif, cuman bisa kita dapetin di debat. Setidaknya menurut aku, secara penilaian aku, cuman bisa kita dapetin di debat. Yang pertama itu melatih kita berbicara di depan umum, di saat yang sama juga melatih kita untuk kritis dan berlogika secara teruji dan juga tetap terinformasi dengan isu yang berkembang. Maksudnya apa? Oke, berbicara di depan umum mungkin teman-teman udah bisa dapat gambarannya. Karena dalam debat kita harus berbicara, ada juri, ada lawan, dan ada audiens yang melihat. Nah, tapi dalam konteks kritis dan berlogika dengan teruji, terkadang kita nggak bisa dapetin di tempat lain. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering kritis, mengomentari isu politik gitu, atau kita sering ngejudge politisi tertentu. Misalnya kayak pemilihan presiden kemarin, kita punya kecenderungan ke kubu tertentu, dan kita berusaha kayak menjelekkan atau mengkritisasi kubu lain yang berseberangan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pemikiran kalian terhadap isu yang ada, terhadap sisi yang kalian tidak suka, apakah itu teruji? Apakah kalian memiliki orang yang bisa mempertanyakan, membantah, dan juga akhirnya mengklarifikasi dari pemikiran kalian? Itulah yang ditawarkan dalam debat. Di dalam debat akan ada lawan yang membantah argumentasi kalian, akan ada mosi yang memaksa kalian berpikir secara spesifik di satu kubu tertentu yang mungkin dalam hati kalian tidak setuju, atau dalam kehidupan sehari-hari kalian tidak pernah berpikir demikian, tapi dalam perdebatan kalian dipaksa untuk berpikir dalam aspek tersebut. Nah, itulah yang pada dunia debat pada akhirnya melatih logika yang teruji, kritis dan berlogika yang teruji. Dan karena dalam mosi debat itu variatif ya, ada ekonomi, ada politik, ada teknologi, ada relationship, ada banyak hal. Kita itu sebagai debater dilatih untuk tetap terinformasi dengan isu yang berkembang dan dari berbagai perspektif tertentu. Teman-teman mungkin berasal dari jurusan ekonomi, seperti aku, berasal dari FEB, ada yang berasal dari FAI. Misalnya kalau seniornya mungkin yang tahu kayak Rihan, um, Ilham dari FAI, atau senior-senior lainnya, atau ada yang kayak dari jurusan komunikasi, atau fisip, dan um, fakultas-fakultas lain. Kita punya penjurusan yang spesifik gitu. Jadi kalau dalam lingkup kampus mungkin kita jarang untuk membahas isu yang cross atau isu yang punya makna berseberangan gitu. Tapi dalam debat karena ada banyak hal yang dibahas, kita dituntut untuk bisa um, mengetahui isu di luar jurusan kita. Misalnya kayak aku di ekonomi, aku nggak hanya belajar soal ekonomi, tapi juga politiknya, tapi juga soal relationship, soal teknologi, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kayak melatih kita untuk tetap terinformasi di isu yang banyak. Nah, specifically untuk mahasiswa UMSU, ini dari pengalaman aku pribadi dan dari yang aku tahu, um, semoga masih relevan.
Yang pasti kalau misalnya kalian bisa berprestasi dalam dunia debat, akan ada apresiasi yang bagus dari kampus. Sesederhana ya mungkin seperti lomba lainnya, uh, kalian wajah dan prestasinya dipajang di pamflet kampus, terus juga dapat beasiswa. Ya, Kalau aku tidak salah, harusnya sampai nggak sekarang itu pas. masih setengah. Kalau misalnya kalian bisa juara nasional, jadi kayak uang kuliah kalian dipotong setengah. Tapi mungkin ada perubahan peraturan nggak tahu juga. Atau mungkin bahkan bisa full kalau misalnya kalian menang di lomba-lomba yang bergengsi gitu. Jadi tentunya ada benefit-benefit yang kalian dapatkan, termasuk juga memperluas relasi, kalian ketemu debater dari kampus-kampus lain, dan juga dikenal oleh pihak-pihak kampus yang nantinya mungkin bermanfaat dalam kehidupan kalian ke depannya. Karena itu, ya debat itu Iya. membantu. Boleh di mute yang belum mute. Oke. Em, terus kalau nggak salah sih, terakhir kali itu UMSU kayaknya untuk setiap prestasi mungkin boleh dikonfirmasi ke orang pihak kampus atau pihak fakultas. Tapi setahu aku kalau misalnya kalian juara di lomba-lomba nasional, ada keringanan dari segi skripsi. Jadi harusnya berlaku mulai tahun ini kalau kalau nggak salah kalian bisa bebas skripsi atau mungkin kayak ya skripsinya itu langsung sidang gitu. Tapi I don't know specifically mungkin bisa ditanya. Tapi yang pastinya di UMSU sangat mengapresiasi kalau kalian berprestasi dalam segi debat dan tentunya lomba-lomba lain juga. Oke, kita akan bahas dulu kesalahpahaman seputar debat parlemen atau mungkin debat secara umum. Karena kalau kalian mengetahui debat di luar dunia perdebatan ini atau dunia debat kompetisi, kalian mungkin melihat debat itu sebagai sesuatu hal yang negatif, sebagai sesuatu hal yang em, harusnya dihindari atau mungkin sebagai sesuatu hal yang terlarang gitu. Em, yang bisa aku klarifikasi terkait persepsi tersebut adalah em, kebanyakan itu nggak benar atau kebanyakan yang terjadi adalah debat kusir, debat yang istilahnya kayak debat warung kopi lah, debat em, sesama kita yang tidak berlandasan dan tidak memakai ilmu gitu. Nah, jadi kalau misalnya pendebat itu pasti keras kepala, justru tidak. Dalam perdebatan memang kita harus mendukung satu sisi, kita harus jadi oposisi ataupun kontra, tetapi bukan berarti kita ya nggak mau terima atau yang penting kita ngomong. Tetapi butuh juga kondisi kita ngedengerin lawan, argumennya apa, debatnya ini soal apa, mosinya apa, supaya kita beneran bisa debat sesuai topik, kita bisa ngebantah argumentasi lawan dengan baik Gitu. juga. Itu dimulai Immediately. dengan mendengarkan dan juga mengerti hal tersebut. Eh, Nisa, I was really tired. Nisa, mute, tolong. Oke, ya, yang lain kayak misalnya, oke, mungkin ada dari sini beberapa anak hukum. Dan aku kurang tahu, tapi harusnya mungkin ada juga debat dalam hukum atau kayak misalnya peradilan semu dan lomba-lomba hukum lainnya. Itu kan biasanya pakai ayat dan undang-undang. Kalau dalam debat parlemen, kita tidak berfokus kepada undang-undang atau peraturan yang udah berlaku sebagai landasan kita berargumentasi. Kenapa? Karena dalam debat parlemen itu yang diutamakan adalah penjelasan logika dan terstrukturnya. Jadi hanya karena kita bilang bahwa oh ini udah diperbolehkan undang-undang atau ini tidak diperbolehkan undang-undang, em, hal itu nggak bisa dijadikan argumen untuk menjustifikasi atau menyalahkan sesuatu. Okay. Misalnya, kalau kita bicara dalam konteks em, kayak oke kita debat soal marijuana atau kita akan melegalkan marijuana, kita akan melegalkan ganja. Nah, kalau kita mau bawa undang-undang, ya yang pasti menang itu eh, tim oposisinya. Tinggal bilang kayak, oke ini memang dilarang sama peraturan, kita seharusnya nggak usah melegalkan
marijuana karena ini terlarang misalnya kayak gitu. Nah, pada akhirnya debatnya nggak terjadi gitu karena kalau penilaiannya hanya dari aturan ya memang aturannya udah ada. Tapi debat parlemen itu harus dilihat dari penjelasan logika. Kenapa suatu hal itu secara argumen, secara logika dapat dibenarkan, dapat diperbolehkan atau enggak gitu. Nah, jadi karena yang ruang lingkup penilaiannya berbeda, undang-undang atau ayat dari pasal-pasal itu tidak begitu berpengaruh dalam argumentasi kita kalau dalam debat parlemen. Dan alasan yang kedua adalah karena dalam debat parlemen itu walaupun kalian debat dalam bahasa Indonesia, ruang lingkupnya tidak terkungkung apa ya, tidak terbatas hanya dalam wilayah Indonesia, tapi luas. Jadi kalau kalian debat suatu mosi yang tidak ada di bilang negaranya, berarti kita debatnya dari spektrum yang sangat umum gitu. Tidak hanya Indonesia. Jadi ya nggak relevan aja kalau kita bawa peraturan Indonesia, sementara debatnya kan bukan terjadi di Indonesia gitu loh. Debatnya adalah berbicara topik yang umum, konteks ruang lingkup yang umum, tidak hanya terbatas oleh Indonesia. Jadi apakah kita harus menghafal ayat undang-undang? Tidak. Nah, kalaupun teman-teman itu punya pengetahuan terkait peraturan, yang bisa aku sarankan adalah coba pahamin terkait logika di balik peraturan tersebut ada. Kenapa peraturan itu melarang atau memperbolehkan? Logikanya itu sebenarnya seperti apa sih? Sejarah hukumnya itu ditetapkan karena apa? Dan penilaiannya itu seperti apa? Nah, fondasi berpikir tersebut yang bisa digunakan dalam debat parlemen. Fondasi tersebut yang berguna gitu untuk pada akhirnya kalau kita debat kita gunakan untuk menyetujui atau menyalahkan sesuatu. Karena yang harus kalian pikirkan adalah kalau dalam konteks debat parlemen, kalian sedang membuat aturannya atau kalian sedang membuat suatu kebijakannya, bukan berdebat dalam konteks kebijakannya sudah ada aturannya atau aturannya sudah ada. Tapi kita berdebat dalam konteks netral dan kita ingin memberlakukan sesuatu atau menolak sesuatu gitu. Nah, mungkin aku akan jelaskan sedikit terkait bagaimana sistem debat British Parliamentary atau debat yang atau sistem debat yang digunakan dalam NUDC dan KDMI. Nah, ini adalah sistem debat yang akan sering kita gunakan. Jadi tidak hanya ini sistem debatnya atau format debatnya, ada beberapa. Cuma sistem debat ini yang paling sering. Jadi yang ini dulu yang akan aku jelaskan. Namanya British Parliamentary atau parlemen Inggris istilahnya. Terdiri dari dua kubu tentunya, ada tim yang pro, ada tim yang kontra. Atau tim pro itu juga disebut sebagai tim pemerintah, tim kontra itu disebut sebagai tim oposisi gitu. Nah, masing-masing kubu ini terdiri dari dua tim. Ada tim pembuka dan ada tim penutup. Jadi ada dua tim yang setuju sama mosi atau tim pemerintah, ada dua tim yang tidak setuju sama mosi gitu. Ada pembuka dan penutupnya. Masing-masing tim ini terdiri dari dua pembicara. Ada yang pembicara satu, ada pembicara dua gitu. Nah, waktu untuk membangun kasus atau kayak berdiskusi antara masing-masing debater adalah 15 menit. Jadi setelah mosinya rilis, kita punya waktu 15 menit untuk berdiskusi sebelum pada akhirnya perdebatan itu dimulai. Waktu maksimal kita ngomong untuk menyampaikan argumen kita tuh di 7 menit 20 detik, dan interupsi atau pertanyaan serta sanggahan selama pidato itu diperbolehkan dari menit pertama ke menit ke-6. Mosi debatnya bersifat impromptu atau dadakan. Jadi biasanya di debat parlemen itu nggak ada kayak dikasih mosi terus kalian persiapin sebelum hari H, tapi di hari H tersebutlah mosinya akan diberikan. Itu yang artinya Pak, kita tidak boleh berpikir untuk menjat selalu partai politik sendiri. Di sini kita harus menekankan bahwa partai politik harus bersifat mandiri. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat di sini merupakan adanya validasi data dan fakta. Jadi pertanyaan mengenai arti dari yudisial, kenapa ada timbulnya sebuah yudisial? Dikarenakan adanya pengaduan. Maka dari itu validasi data dan fakta yang akan saya paparkan adalah berdasarkan keterangan Yusril Mahendra yang menyampaikan keluhannya terhadap mungkin panitia boleh chat langsung.
dalam menerjemahkan partai politik. Artinya apa? Kita tidak boleh berpikir untuk menjudge selalu partai politik sendiri. Di sini menekankan. Oke. Terakhir kita akan bicara soal komponen debat parlemen itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam debat parlemen. Ada mosi itu topik perdebatan. Terus durasi waktu, yang seperti yang aku jelasin tadi, ada 15 menit untuk disusun kasus, 7 menit 20 detik untuk berpidato, waktu interupsi, pertanyaan atau sanggahan itu itu 15 detik, dibuka dari menit pertama dan tutup menit ke-6. Nah, juri itu ada ketua juri, ada juga juri undangan. Ketua juri itu intinya yang membuat mosi dan mengatur alokasi juri, sedangkan juri undangan itu adalah anggota juri yang bertugas untuk melakukan penjurian. Ya, ini kedepannya pasti teman-teman akan pelajari juga supaya bisa lebih paham secara detail. Oke, ini sedikit aja untuk contoh bagaimana bentuk mosi debat dan juga bagaimana perdebatan biasanya terjadi. Jadi misalnya kayak ada mosi, dewan ini akan menerapkan hukuman mati bagi koruptor, atau juga ada dewan ini akan memberikan pajak khusus pada makanan cepat saji. Nah, mosi-mosi debat ini yang nantinya akan diperdebatkan, apakah kita di pihak pro ataupun kita di pihak kontra, gitu. Oke, apakah teman-teman ada pertanyaan untuk presentasi kali ini? Kalau ada pertanyaan mungkin boleh di send di kolom chat terkait apa aja. Boleh. Oke, Muhammad Bahagia mau unmute? Boleh. Izin bertanya. Oh, ini harus pakai kolom chat ya atau gimana? Enggak, langsung aja. Izin tanya mengenai debat politik, andai kata ada debat politik, nah kan. Jadi biasanya debat politik itu walaupun dia bukan debat hukum, dia kan membicarakan tentang mekanisme dalam menjalankan suatu pemerintahan gitu. Nah, biasanya mekanisme dalam debat politik itu dia ada landasan hukumnya gitu, Bang. Tadi aku juga baca tadi PPT-nya nggak boleh terlalu banyak masukkan hukum. Jadi hukum yang dimasukkan itu cara masukinnya itu kayak mana? Apakah sedikit saja nyebutkan pasalnya aja tapi nggak usah dikembangkan atau kayak mana gitu, Bang? Gitu. Izin aku kembalikan ya, Bang. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita memang ada debat politik, tapi debat politik itu biasanya tidak secara teknis berbicara tentang gimana ya jelasinnya. Jadi gini, misalnya ada mosi sebagai Jokowi, kita akan mendukung kita misalnya waktu pemilu belum terjadi, terus ada mosi sebagai Jokowi, dewan ini akan mendukung paslon yang dicalonkan PDIP dibandingkan Prabowo Gibran. Misalnya mosinya kayak gitu. Itu kan adalah mosi politik kan. Mosi politik yang bicara soal pilihan dari sebuah politisi. Dalam konteks ini, kita kan tidak perlu membawakan pasal atau undang-undang untuk menjelaskan kenapa sebenarnya jauh lebih baik bagi Jokowi mendukung paslon yang ditawarkan oleh PDIP dibandingkan paslon yang dia usung secara pribadi. Itu kan bisa kita argue dari konteks lain di luar pasal ataupun undang-undang. Kita cukup kayak mengargue dalam konteks kenapa pilihan seorang politisi, misalnya dalam konteks ini Jokowi, akan lebih baik dalam pilihan A dibandingkan pilihan B. Atau misalnya kayak di mosi, Dewan ini percaya bahwa politisi seharusnya tidak boleh menunjukkan sisi kekeluargaan pada media. Itu kan kita berbicara tentang dampak baik dan atau dampak buruk apabila polisi memunculkan keluarga atau memunculkan persona-persona tertentu dalam dirinya di media gitu. Jadi kan nggak bawa pasal ataupun hukum secara spesifik, tapi ya udah penjelasan itunya aja. Jadi itu yang pertama. Sebenarnya dari segi mosinya tidak mengharuskan untuk kita membawakan pasal atau undang-undang tertentu. Itu yang pertama.
Yang kedua, karena debatnya ini tidak hanya dalam ruang lingkup Indonesia. Tadi itu contoh aku mungkin bisa Jokowi, oke, berarti ini konteksnya Indonesia. Tapi ada banyak mosi debat yang dia tuh umum. Atau bahkan bicara politiknya, misalnya Netanyahu yang jadi presiden atau perdana menteri di Israel. Apakah kalian tahu undang-undang di Israel? Atau misalnya ada mosi tentang as Xi Jinping atau as Joe Biden kita akan melakukan something gitu. Itu kan benar-benar negara yang out dari Indonesia kayak US, kayak China gitu. Jadi konteksnya tidak hanya spesifik di Indonesia, tapi benar-benar wide spectrum gitu. Jadi tidak mengharuskan kalian untuk ngebawa undang-undang di situ. Nah, terkait yang mungkin ada di PPT atau kalau kalian pengen ngebawainnya itu gimana? Poin aku adalah bukan kalian ngejelasin, oke, menurut pasal sekian atau menurut undang-undang sekian, ini diperbolehkan atau ini tidak diperbolehkan. Bukan kayak gitu. Tapi yang harus kalian jelaskan adalah, kalian paham nggak sih logika dari undang-undang tersebut? Misal, kalau di Indonesia kita itu melarang marijuana, kita nggak memperbolehkan ganja, kira-kira apa ya alasan dari pemerintah kita memperlakukan aturan tersebut? Pasti kan alasannya mungkin datang kayak, oke, karena pemerintah melihat masyarakat kita itu nggak punya kontrol yang baik dalam mengkonsumsi suatu obat-obatan. Jadi kalau dilegalkan bisa kecanduan, bisa berdampak buruk bagi tubuh. Atau pemerintah melarang hal tersebut dikarenakan nantinya akan separah rokok, di mana orang yang di luar batasan usia di bawah 17 tahun juga akan berkemungkinan untuk mengkonsumsi marijuana atau mengkonsumsi ganja misalnya. Nah, itu kan logika fondasi dasar dari kenapa hukum itu ada atau kenapa aturan itu ada gitu. Itu yang bisa digunakan. Jadi tidak merli kalian menyebutkan aturan atau undang-undangnya, tapi yang lebih baik adalah kalian paham logika di balik kenapa undang-undang atau aturan tersebut ada. Jadi kalau kalian bawa aturan atau undang-undang, kalian sebut apakah ada penalti atau apakah ada dampak ke skor kalian dalam berdebat, jawabannya enggak. Gitu. Jadi ya enggak apa-apa. Kalau kalian bawa, enggak akan ada yang marah atau enggak akan ada penalti dari juri. Tetapi yang perlu kalian pahamin, dan ini sering terjadi dari debater yang baru terjun ke debat parlemen adalah merasa bahwa kita kan udah bawa undang-undang, kita udah bawa pasal, kita udah bawa dasar-dasar tertentu. Tapi kenapa ya kita nggak menang gitu? Jawabannya adalah karena yang dinilai dalam debat parlemen bukan landasan dari suatu halnya, maksudnya kayak aturannya udah ada atau enggak, tapi yang dinilai itu adalah logika berpikirnya, logika kenapa sesuatu tersebut diberlakukan atau tidak diberlakukan. Jadi itu ya untuk perbedaan dari debat parlemen dengan mungkin dalam konteks lomba-lomba debat lainnya, misalnya kayak debat hukum atau misalnya kayak debat balai bahasa yang mengharuskan definisi itu dari KBBI. Kalau dalam debat parlemen, definisi kalian nggak berdasarkan KBBI, tapi berdasarkan penjelasan atau penggambaran dari kata-kata kunci. Kurang lebih gitu ya perbedaannya. Yang belum meet, Liza, boleh meet? Oke. Kayak gitu ya. Kira-kira Muhammad Bahagia terjawab atau masih ada yang bingung? Izin Bang, Ya. kalau misalkan kita memasukkan contoh lah gitu, contoh dari negara Thailand gitu contohnya. Kenapa kita harus, kalau contoh mosinya kayak legalisasi ganja tadi, kenapa mereka itu melegalkan ganja gitu kan contohnya. Nah, jadi kalau kita memasukkan itu biasanya kita masukkan nggak sih mereka itu melegalkan berdasarkan peraturannya atau hanya sebatas logika berpikirnya aja tentang ngambil benefit atau manfaat gitu. Jadi walaupun kita menyampaikan contoh dari negara lain ataupun contoh dari yang lain gitu yang menggunakan itu sehingga kita setuju itu, kita harus cantumkan nggak mereka betul-betul masukkan peraturannya sebagai penjelas kalau mereka itu memang betul gitu, legal gitu. Atau gimana Bang? Atau cuman sekedar logikanya aja, masih ngandelin logika terus kita Bang. Gitu Bang.
Oke. Ya kalau kita pengen nunjukin ada contoh negara lain yang memberlakukan suatu peraturan yang bisa kalau kita tunjukin itu ya tadi memang dampaknya atau alasan kenapa mereka melegalkan terus disamakan dengan konteks yang kita bahas kayak gitu. Em, kita cukup ngejelasin di situ. Nggak perlu kita kayak secara detail nyebutin aturannya di mana di negara Thailand misalnya yang melegalkan gitu. Karena yang dinilai memang karena gini, kalau kalian misalnya bilang, oke kita harus melegalkan ganja karena Thailand ngelegalin di peraturannya. Itu kan tidak membantu apa-apa dalam perdebatan. Itu tidak menunjukkan kenapa sih dalam konteks yang kita bicarakan ya harus dilegalkan juga gitu. Hanya karena kita nyebutin. Kau Tapi megang misalnya ketek tadi kayak barangan. Aku megang ketek. sorry, boleh di-mute? Baru megang ini kok. Jafar. Oke. Nah, jadi misalnya kayak di mosi lain, Dewan ini akan melegalkan hukuman mati. Atau kita akan menghukum mati koruptor. Dan kita tidak setuju. Argumen kita misalnya cuma bilang, oke kita nggak setuju karena negara-negara maju udah tidak melegalkannya. Itu bukan suatu argumen yang membantu untuk menjelaskan kenapa peraturan ini buruk atau kenapa suatu hukum ini buruk kan. Yang harus kita jelaskan adalah ya kenapa hukumnya itu sendiri mungkin tidak memberi efek jerah kepada koruptor. Mungkin hukumnya itu sendiri tidak berdampak baik untuk pemberantasan korupsi. Itu kan jauh lebih jelas dan detail. Jadi pertanyaan yang tadi kalau misalnya kita mau ngambil contoh dari negara lain, ya yang kita jelaskan itu lebih ke arah terkait logika hukumnya, ya logika hukum atau kenapa peraturan tersebut ada, dibandingkan hanya menyebutkan aturan atau kayak memastikan, oh ya ini beneran ada aturannya. Kalau kita pengen nyebutin supaya kayak ngepersuasi jurinya aturannya ada loh dan kita tahu, ya it's okay. Tapi yang perlu dipahamin adalah jangan stop di situ. Jangan stop cuman bilang Thailand ngelegalin. Jadi kita harus ngelegalin. Jangan kayak gitu. Tapi Thailand ngelegalin, aturannya kayak gini, dan alasan mereka melegalin karena justru kontrol terhadap ganja jauh lebih baik ketika ini dilegalkan dibandingkan enggak. Ini terbukti dengan misalnya turun apa kayak konsumsi ganja ilegal atau pasar-pasar gelap ganja tersebut berhasil diberantas atau diajak gabung ke kontrol pemerintah. Nah, itu kan argumen yang jauh lebih jelas dalam menjelaskan kenapa sesuatu itu harus dilakukan gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Apakah sudah jelas? Oke Bang, jelas. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Oke, Bang izin bertanya Bang. Oke, boleh? Kalau saya bilang. Misalnya nih kan Bang, dalam berdebat kita lagi menyampaikan argumen. Nah terus si lawan ini untuk menyanggah gitu kan, atau menyampaikan pendapatnya, boleh nggak kita tidak mengizinkan dia untuk ngomong gitu? Kita tetap menyampaikan argumen kita. Itu aja Bang, terima kasih. Oke, itu mungkin namanya interupsi ya. Jadi kan kita tuh bisa ngebantah lawan kita di dalam interupsi ataupun di luar interupsi. Maksudnya kalau di luar interupsi ya berarti ketika giliran kita ngomong kita ngebantah. Tapi tadi mungkin konteks pertanyaannya adalah pas kita ngomong terus ada yang ngajuin interupsi atau POI kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, apakah boleh kita tolak dalam debat parlemen? Boleh. Jadi POI atau interupsi itu opsional, boleh diterima atau ditolak, dan sifatnya itu kayak sebenarnya pelengkap dari dinamika debatnya, bukan inti dari debatnya. Tapi Abang sarankan adalah sebisa mungkin kalian ada terima satu gitu. Dari yang banyak yang di-offer ya terima satu. Tujuannya adalah untuk satu, kalian engage atau ngerespon juga kasus lawan atau pertanyaan lawan. Kedua, itu seringkali sebenarnya ngebantu kasus kalian. Sesuatu hal yang belum kalian jelasin, ditanya oleh lawannya, kalian jadi teringat, oh iya, poin itu harusnya aku jelasin. Nah, justru itu di satu sisi ngebantu gitu. Mungkin di awal-awal kalian ngerasa kayak, oh ini nanti ngebuat buyar, atau ngebuat kalian jadi kagok, atau takut gitu untuk menerima pertanyaan, tapi sebenarnya itu kalau dilatih menguntungkan untuk pidato atau posisi kita. Jadi Abang sarankan justru diterima, tapi ya minimal maksimal itu satu atau dua. Ya nggak semua interupsi juga diterima.
Kemudian biasa kalau di debat parlemen itu ada batasan waktu. Jadi cuma boleh 15 detik untuk ngajuin pertanyaan diinterupsi. Jadi nggak akan begitu mengganggu kalian. Nggak kayak dia akan ngomong terlalu banyak. Kalau dia ngomong terlalu banyak, pasti di stop sama jurinya. Jadi ya nggak perlu begitu takut juga sih untuk terima interupsi. Kurang lebih kayak gitu ya. Apakah menjawab? Ya Bang, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Oke, ini di komen ada pertanyaan dari Dwi Oktaviani. Banyak juga ya pertanyaannya. Oke, satu. Tadi di PPT menjadi pertanyaan bahwa salah satu kesalahpahaman debat adalah banyak data dan baca menjadikan debat harus diperalami untuk alat tempat kita. Oke, untuk pertanyaan pertama, tadi di PPT kan aku ada buat banyak data atau membaca. Nah, itu sorry, lupa aku jelasin. Tapi poinnya kayak gini, banyak membaca dan punya banyak data itu bagus. Tapi bukan berarti yang kalian sebutkan cuma data aja, tapi tidak ada logika berargumennya. Mirip sama pasal tadi. Contohnya, kalau kalian pengen berdebat di mosi Dewan ini akan melarang merokok, dan kalian cuma argumennya kayak bilang, ada 2 juta orang yang meninggal setiap harinya gara-gara rokok. Karena itulah rokok harus kita larang, terima kasih. Kalian cuma stop di situ doang. Ya, itu menunjukkan kalian punya pengetahuan, itu menunjukkan bahwa kalian punya data, tapi itu tidak menunjukkan logika di balik kenapa hal tersebut harus dilarang. Harusnya kalian bisa menjelaskan lagi dengan bilang, karena rokok sudah membunuh sebanyak itu, gitu kan, kami rasa bahwa produk ini sama halnya dengan produk-produk lain yang harus dilarang. Gitu. Di kondisi sekarang, kita melarang orang-orang untuk misalnya melakukan aksi yang berbahaya untuk dirinya dengan logika atau dengan prinsip bahwa setiap orang harus dilindungi kehidupannya. Oleh karena itu, rokok yang berdampak buruk membunuh banyak orang adalah salah satu kategori produk yang juga harus dilarang karena ini berdampak buruk bagi kehidupan orang lain. Nah, itu kan just ada penjelasan yang lebih terstruktur terkait, oke, dia memang menyebabkan kematian, dan itu harus dilarang karena negara pun di status quo sekarang melarang produk-produk lain yang juga berbahaya bagi diri. Tapi kenapa rokok nggak dilarang sementara dampaknya sama? Gitu. Jadi kayak ada penjelasannya. Jadi konteksnya kayak gitu ya. Jadi bukan ngebilangin bahwa kalian itu jangan banyak membaca atau jangan banyak data, tapi yang harus dipahamin adalah kalian banyak punya data atau banyak membaca itu nggak cukup. Karena hanya karena kita punya banyak pengetahuan bukan berarti kita punya logika yang bagus. Logika adalah cara kita mengolah data, informasi, dan hal yang kita baca menjadi penjelasan yang terstruktur, menjadi penjelasan yang argumentatif. Itulah yang disebut dengan argumen atau logika gitu. Jadi konteksnya tadi di situ ya untuk masalah banyak membaca itu. Butuh penjelasan. Oke, yang kedua pertanyaannya adalah mostly tidak spesifik negara, apakah kita membahas contoh di negara lain sebagai penguat argumen? Maksudnya adalah kalau misalnya mosi-nya itu nggak secara spesifik menyebutkan suatu negara, kita ya jangan paksain di satu negara aja. Misal, kita debatnya itu cuman kayak bilang Dewan ini akan melegalkan prostitusi, misalnya kayak gitu. Terus kita bawain argumentasi kayak, oh kita nggak boleh melegalkan prostitusi karena Indonesia adalah negara yang religius atau agama yang negara yang beragama. Argumentasinya pernyataannya mungkin benar bahwa Indonesia adalah negara yang religius, tapi debatnya itu tidak secara spesifik di konteks Indonesia aja, jadi nggak relevan gitu. Konteksnya adalah mungkin debat secara umum di mana di negara-negara yang prostitusi ini tidak dilegalkan, apakah kita harus melegalkannya atau enggak. Jadi kalau kita bawain spesifik Indonesia, jadi nggak relevan ke debatnya, karena mosinya itu tidak mengharuskan debatnya di Indonesia, atau tokoh yang dibicarakan bukan tokoh Indonesia saja. Gitu. Jadi kalau dalam konteks kayak gitu, ya kita bawa logika secara umum, atau kalau mau bawa contoh negara boleh, yang melegalkan atau yang nggak melegalkan, tapi ya udah itu sebagai contoh dan sebagai dasar kita berargumentasi, bukan kayak kita paksain, oke debatnya ini harus di Indonesia ya, atau debatnya ini harus di negara
tertentu gitu, nggak kayak gitu. Jadi kalau memang debatnya nggak menyatakan spesifik negara tertentu, debatnya itu berarti umum. Gitu ya. Adakah saran untuk yang menyampaikan pendapat masih patah-patah depan umum atau masih gugup? Sarannya adalah banyak latihan sih. Karena sebenarnya kenapa kita gugup dan patah-patah itu cuma soal pembiasaan. Dan kalau kita terbiasa sering latihan ataupun sering lomba harusnya bisa gitu. Karena dulu waktu abang start debat dari SMA ya beruntungnya abang punya privilege start debat dari SMA dan SMA-nya punya klub debat. Tapi pada saat itu pertama kali mulai ya juga ngomong paling lama itu 1 sampai 2 menit dan terpatah-patah juga gitu. Along the way baru bisa ngomong lancar, along the way baru bisa bahasa Inggris, ya baru menang debat. Ya jadi semuanya takes time, butuh proses. Yang penting gimana kita ngejalanin prosesnya itu lebih intens dan lebih efektif gitu. Jadi ya short answer-nya adalah banyak latihan, ngomong di depan umum, dan ya untuk nyampein apa. Kurang lebih gitu. Oke, apakah ada teman-teman lain yang punya pertanyaan? Oke, boleh. Oh, ini siapa duluan tadi? Uh, Ya, Jadi uh, Abang Ida. tanya lagi. Jadi tadi kan ada yang bertanya gitu kan tentang interupsi. Nah, kalau misalnya kita menerima interupsi, itu kan kita lagi nyampein argumen nih, Bang. Nah, di tengah-tengah tuh ada yang menginterupsi. Setelah itu kita menerima interupsinya. Itu kita merespon interupsi itu dulu atau meneruskan argumen kita dulu, baru kita merespon interupsinya. Terima um, kasih. ya sama-sama. Lebih baik ngerespon interupsinya dulu. Jadi kalau kita terima interupsinya, respon, baru kita lanjutin argumentasi kita, gitu. Karena ya untuk apa kita terima interupsinya, tapi nggak kita respon secara langsung. Baiknya ya, yang paling ideal gitu. Cuman ya kalau kita gini, itu nanti secara teknis di debatnya nanti akan kita lebih dalam, tapi jawaban singkatnya lebih mending jawab langsung aja dibandingkan kita tunggu nanti gitu. Karena ya poinnya em, poinnya udah datang gitu. Maksudnya kayak dia udah nge-interupsi, ya langsung aja kita respon, singkat aja, terus baru lanjutin ke argumentasi gitu. Tadi ada juga yang nanya, eh, Wanda kalau nggak salah. Iya bang. Uh, Oke. izin bertanya bang. Pernah nggak Hmm. bang kayak misalnya ketika lawan memberikan argumen gitu kan? Ini mungkin pertanyaannya agak konyol, cuman saya penasaran gitu dari dulu. Ketika lawan memberikan argumennya gitu kan, terus dalam satu kondisi kita tuh malah setuju dengan argumennya gitu bang. Itu pernah nggak? Misalnya pernah di dalam kondisi tersebut apa gitu bang yang harus kita lakukan? Makasih bang. Oke. Setujunya ada dua nih. Jadi kalau setuju secara pribadi atau secara em, kehidupan personal kita gini. Pertama kita harus pahamin dulu kalau kita jadi debater, apalagi di lomba, kita tuh sebenarnya kayak aktor. Karena posisi pro kontra kita itu kan bukan kita yang pilih, gitu kan. Tapi posisi pro kontranya itu berdasarkan sistem atau berdasarkan lombanya yang random, kita nggak pernah milih. Nah, jadi akan seringkali kita berjumpa mosi yang secara hati kita atau kehidupan di kehidupan kita nggak setuju atau bahkan kita setuju. Misalnya kayak dewan ini akan melarang rokok. Mungkin dalam kehidupan pribadi abang setuju gitu karena ya abang nggak ngerokok dan abang ngelihat ada banyak dampak buruk dari rokok. Tapi dalam debat abang jadi oposisi, ya abang harus nge-argumen dari sisi oposisi kan. Jadi kalau mendengar argumentasi lawan dan ternyata kita setuju secara pribadi, jawabannya sering karena ya kita selalu dalam konteks yang nggak kita pilih, posisi yang nggak kita pilih. Jadi jawabannya sering. Tapi yang kalau dalam konteks kita ngerasa argumennya benar dan kita ikutin, ya enggak gitu. Jadi kita tetap harus stand di posisi kita. Kalau kita menolak, ya menolak. Kalau kita mendukung, ya mendukung. Nah, cara mengatasi atau menanggapinya, em, em, gimana ya? Kalau sekarang sih udah nggak berasa. Karena mungkin udah sering debat dan udah banyak mosi yang dibahas. Jadi kalaupun ada argumentasi yang kita setuju ya biasa aja. Tapi kalau dulu mungkin
caranya adalah ya kita coba cari celahnya. Kita coba cari celah atau sisi negatif dari posisi lawan. Selalu kayak gitu. Karena tujuan juga dari debat itu adalah kita melihat perspektif lain yang di luar perspektif kita umumnya. Gitu. Jadi karena kita ada di posisi oposisi yang menolak mendukung rokok misalnya, sementara kita di kehidupan nyata mendukung rokok misalnya kayak gitu, ya kita bisa paham dari perspektif perokok kenapa rokok itu tetap harus ada, atau perspektif negara kenapa rokok itu tetap ada. Jadi kuncinya adalah memahami kalau debat itu, dalam dunia debat, lomba debat, kita tuh bermain peran tergantung posisi dan mosinya, sehingga ya kita harus bisa switch emosi, switch pemikiran sesuai dengan posisi itu gitu loh. Memang nggak mudah tentunya, apalagi mungkin teman-teman karena anak UMSU religius, jadi kayak akan ada mosi agama yang mungkin sensitif. Misalnya kayak ada mosi agama, dewan ini percaya dunia tanpa agama, atau dewan ini memilih dunia tanpa agama gitu, dan sisi religius kalian kayak merasa berdosa atau bersalah gitu, kayak mendukung mosi tersebut. Tapi ya dalam debat konteksnya adalah kita tidak benar-benar mempercayai apa yang kita dukung atau tolak, tapi ya kita hanya berpura-pura, gitu. Hanya tujuan untuk perdebatan. Jadi ya gitu sih, kurang lebihnya adalah cara mengatasinya ya pahamin bahwa tujuannya kalian cuma pengen untuk berdebat atau berpikir kritis, tidak benar-benar menerapkan kehidupan nyata. Apakah setelah debat itu kalian berpikir ulang dan akhirnya menerapkan hal tersebut, ya itu bebas, terserah kalian. Tapi pasti dalam debatnya kalian harus profesional. Kurang lebih gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Baik Bang, terima kasih ya Bang. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, ini kita memang untuk pertemuan pertama ini cuma penjelasan dasar, istilahnya kayak pemahaman dasar atau awal dulu. Berarti next-nya kita mungkin akan jauh lebih spesifik ke debatnya, dan mungkin akan langsung latihan untuk debatnya gitu. Jadi kalau teman-teman memang pengen mempelajari lebih dalam untuk debat dan tentunya akan bermanfaat untuk public speaking, berpikir kritis dan lainnya, diharapkan untuk terus hadir pertemuan online atau offline. Kalaupun nggak bisa nggak apa-apa, ya coba ngobrol aja ke seniornya untuk izin dan lain sebagainya. Yang pasti kalau memang tetap pengen engage di klub dan di dunia debat, jangan putus komunikasi gitu. Jadi kalau memang ada masalah terkait waktu, terkait kehadiran, komunikasiin aja. Kita welcome, nggak ada senioritas yang kayak kalian harus takuti. Segan wajib, karena segan berarti bentuk penghormatan, tapi takut enggak. Karena kita sistemnya terbuka aja dan ya santai aja sih sebenarnya. Dan untuk grup-grupnya tadi mungkin udah masuk, tapi ada beberapa orang yang aku lihat telat masuk atau belum. Jadi kayak grup pertama yang materi debat, itu nanti semua materi debat akan di-share di situ. Harapannya bisa selalu share setiap hari. Kedua, kalau untuk info lomba, soon kita bakal kirim semua info lomba. Kalau kalian misalnya pengen ikut lomba, aku rasa bisa hubungi Rihan atau Iqbal. Nanti biar dikomunikasiin soal partner, soal biaya, dan lainnya gitu, secara mendetailnya. Jadi kalau misalnya ada lomba, kalian cari partner, atau kalian kalau nggak punya partner, kalian bilang aja dulu sama seniornya, sama Iqbal, Rihan, atau senior yang lainnya. Tapi yang pasti bukan sama aku, karena ya aku nggak ngurus administratif lah, aku ngurus latihan aja. Terus grup terakhir ngobrol santai itu, kalian mungkin udah punya grup sendiri, tapi kalau kalian pengen ngobrol di situ ya anggap aja kayak grup biasa untuk ngobrol. Jadi untuk bangun bonding atau kedekatan aja. Ya gitu aja. Pahamin materi-materi yang nanti akan di-share juga supaya
kalian bisa bagus di debatnya. Ini adalah awal, mungkin nggak akan mudah setelahnya karena akan banyak challenge atau ada banyak teori-teori di debat yang membuat kalian kesulitan. Tapi harusnya kalau kalian ikutin dengan baik, semoga ya bisa bermanfaat. Mungkin nggak hanya di dunia debatnya, harapannya juga di dunia lain, di konteks-konteks lainnya gitu loh, kayak di kehidupan kerja atau di kehidupan kuliah. Ya, mungkin itu aja. Thank you untuk 23 orang yang udah datang. Semoga next time-nya tetap datang dan lebih banyak. Oke, itu aja aku tutup. Thank you. Sampai berjumpa di next meeting. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Bang.